Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruby, ruang belajar dari inspirasi. Hari ini kita akan belajar tentang 5 waktu terbaik untuk diam. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan, banyak sekali orang yang gemar bicara. Apakah bicara itu baik? Iya, jika pada tempatnya, sesuai waktunya, dan seterusnya. Tapi apakah diam itu baik? Iya, diam pun baik jika sesuai dengan tempatnya, porsinya, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang kapan sih 5 waktu terbaik kita untuk diam, apalagi di tengah seperti saat ini banyak sekali orang bicara melalui mulutnya, termasuk melalui jarinya. Ya, yang pertama kita akan mulai. Waktu terbaik untuk diam adalah ketika kita marah. Nah, jadi sahabat Ruby, ruang belajar dan inspirasi, kalau kita sedang marah, maka tahan, diam. Ada ungkapan Arab yang mengatakan, Dawul ghadabi bisumti, obatilah kemarahan dengan diam. Jadi, pada saat diam, emosi kita naik, umumnya logika kita turun. Jadi pada saat itu, baik untuk kita mengontrol diri kita dengan diam. Karena banyak orang yang rusak reputasinya akibat dia marah. Ketika emosinya ngelunjak tinggi, dia marah, pada saat itu reputasinya bisa hancur. Dan kualitas individunya bisa diukur ketika seseorang itu sedang marah. Jadi, sahabat Ruby, ketika marah, ada baiknya diam. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya, kita sebaiknya diam jika bicara yang akan kita lakukan itu akan menyinggung orang lain. Nah, coba kita perhatikan, apakah ketika saya bicara ini akan menyinggung orang lain? Kalau iya, lebih bagus kita pilih untuk diam. Sekali lagi, sahabat Ruby, kita perlu bicara jika tidak menyinggung orang lain. Jika menyampaikan pendapat dan seterusnya, itu perlu bicara. Tapi ketika apa yang kita sampaikan ternyata sepertinya akan menyinggung orang lain, maka sebaiknya kita pilihlah untuk diam. Jadi diam itu tidak buruk, justru diam itu menunjukkan kualitas diri kita yang sesungguhnya. Nah, berikutnya, tempat terbaik untuk diam adalah jika bicara itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Nah, sahabat Ruby, ruang belajar dan inspirasi, ingat, kita makhluk sosial. Pada saat yang kita ucapkan, yang kita ketikkan di sosial media kita bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, maka lebih baik kita memilih untuk diam. Sekali lagi, diam itu tidak jelek. Pun bicara tidak jelek. Tapi tergantung situasi dan seterusnya. Jadi daripada apa yang kita sampaikan itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, maka pilihlah untuk diam. Ini yang ketiga. Nah, selanjutnya yang keempat, kapan sebaiknya kita diam? Jika kita tak punya fakta tentang suatu hal. Nah, sahabat Ruby, saat ini orang lebih banyak bicara melebihi pengetahuannya. Yang diketahuinya hanya 2-3 hal, yang dibicarakannya 10 hal. Ini yang sering kita dengar, kita lihat sekarang ini. Nah, sebaiknya jika kita tak punya fakta yang benar dan data yang tepat, maka diamlah lebih baik dibanding kita menyebar sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Yang terakhir, sahabat Ruby, untuk sesi kita kali ini. Kapan sebaiknya kita diam adalah pada saat sudah terlalu banyak orang yang bicara. Jadi, sahabat ruang belajar dan inspirasi, kegemaran orang itu adalah bicara. Salah satu kegemaran orang adalah menyampaikan buah pikirannya, pendapatnya, dan itu baik. Tapi ingat, ketika semua sudah terlalu banyak yang bicara, maka perlu ada yang mendengar. Dan tidak salah, dan justru baik jika kita memilih menjadi pendengar. Itulah kenapa Allah menciptakan 2 telinga kita dan menciptakan 1 mulut kita.
kadang-kadang kita lebih baik banyak mendengar dibanding lebih banyak bicara. Bukan karena kita tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi justru karena kita ingin lebih banyak belajar dengan orang yang bicara. Sahabat ruang belajar dan inspirasi, orang yang bicara, dia hanya menyampaikan apa yang dia tahu. Sedangkan orang yang mendengar, dia akan mendapatkan informasi apa yang tidak dia tahu. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang bicara, dia hanya menyampaikan apa yang dia tahu. Dan pasti yang kita tahu sedikit. Sedangkan orang yang lebih banyak mendengar adalah mereka akan mendapatkan informasi apa yang tidak dia tahu. Nah, inilah 5 hal, 5 tempat, 5 kejadian yang sebaiknya kalau ini terjadi pada kita, kita lebih baik untuk diam. Sahabat ruang belajar dan inspirasi, inilah pertemuan kita kali ini. Semoga 5 tips sederhana ini bisa membuat kita lebih bijak kapan kita sebaiknya bicara dan kapan sebaiknya kita diam. Bicara itu baik, diam pun baik, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Terima kasih sahabat ruang belajar dan inspirasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.